Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi afradtuhu dauman bishauqi wal hubbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi afradtuhu dauman بالشوق والحب. درب الهدى دنيا تمر في صدري. درب الهدى دنيا تمر في صدري. درب الهدى دربي وهدى قلبي أفراد في
pemirsa MJTV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam tayangan Limasan Ngrembug Kabudayan. Pada siang hari ini kami sudah ditemani ibu-ibu dari Hadroh Zahratul Iman, pimpinan Ibu Imaya Hashim. Barusan kita mendengar lagu yang luar biasa bersair bahasa Arab. Saya mau ngikuti tidak bisa syairnya karena keterbatasan saya. Monggo, ini tadi lagunya apa ya Mbak? Monggo, siapa yang mau bercerita? Darbul Huda. Darbul Huda. Bercerita tentang apa ya? Kedik disampaikan. Bercerita tentang menunjukkan bahwa kita itu mencari petunjuk bagi kita semua untuk besok di akhirat. Gitu nggih. Iya. Wah. Biar di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Pemirsa MJTV, pada siang hari ini kami ditemani di samping dari Hadroh Zahratul Iman. Kita sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini, ibu-ibu yang sangat hebat. Yang pertama adalah Ibu Ketua Muslimat menika Ibu Watinah. Sugeng rawuh Bu, sugeng siang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Ibu Nelly, niku meskipun asmane no basa Londo tapi menika tetap pegiat muslimat nggih. Jadi luar biasa, sugeng rawuh. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa MJTV dimanapun Anda berada, pada siang hari ini nanti kita akan membahas tentang peran ibu-ibu muslimat dalam pendidikan agama dan pelestarian budaya. Karena kita tahu bahwa kegiatan muslimat ini luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Barangkali yang pertama saya ke Bu Watinah dulu nggih Bu. Iya. Non saya Bu, Ibu Watinah sakmene dados ketua muslimat nggih Bu, ketua muslimat. Nah sejak tahun berapa Bu panjenengan dados ketua muslimat? Oh nggih, kawula pun pitados pun amanai dados ketua muslimat. Nggih. Periode pertama menika tahun 2015. Kalih ewu gangsal welas nggih Bu nggih. Nggih, sampai tahun 2020. Oh nggih, lajeng Hasil konferensi cabang. nggih. Lajeng kapengker tanggal 7 November Nggih. konferensi pun amanai malih kagem kedua kali nipun Wah, pimpin muslimat NU wonten luar biasa bener dados 2 periode Bu. Wah, menawi menika periode ingkang kedua 5 tahun ke depan lagi. wah menawi dados wali kota saya 2 periode luar biasa nggih. Lajeng Ibu Nelly menika sekretarisipun Ibu Watinah nggih anu rumiyin Rumiyin nggih. sak menika nggih. Sak menika tetep nggih, tetep Dat- malih kalau suwun dados sekretaris Musliman. nggih. Wah, luar biasa menika pasangan ideal nggih Ibu-ibu nggih, pasangan ideal. Menawi wali kota dan wakil wali kota luar biasa. Nek wonten muslimah ya tok gajine tidak sebesar wali kota, malah mboten. Ingkang gaji Allah leres Bu, alhamdulillah. Juang la kalimatillah izul Islam wal muslimin. Amin amin nggih 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 nggih. Matos ridhanipun Allah. Nggih Bu. Nggih. Saestu tugas muslimat menika awrat. Apalagi di era sekarang ini, era globalisasi nggih Bu nggih, era digitalisasi, bahwa semua anak-anak kita itu kan bisa mengakses dunia internet dengan bebasnya, sehingga barangkali peran ibu-ibu muslimat itu juga harus luar biasa gitu. Menawi pemanggihipun Ibu kados pundi Bu untuk pendidikan budi pekerti anak-anak kita untuk saat ini menika kados pundi Bu? Menapa wonten penurunan, menapa tetep, menapa wonten peningkatan bab budi pekerti rumiyin Bu, monggo Bu. Oh nggih. Wontenipun nika di era globalisasi, nah nika tentu kemawon kagem anak-anak napa malih nika Mas pandemi nggih. Niki ketinggalipun menika untuk moral anak akhlak niki kadosipun tadi menurun, padahal kadosipun nah ini dalam asuhan yang sepuhipun karena belajar mawon nggih lewat
daring. Nggih. Tapi kadang-kadang orang tua itu menjadi tambah kegiatanipun. Nggih. Akhiripun ya mendampingi tapi lagi sok mboten ikhlas ngoten karena terganggu ngoten. Akhirnya efeknya membawa ke anak-anak itu. Jadi untuk pembentukan karakter anak ini langkung-langkung kagem pengamalan agama nggih budi pekerti niki nggih radi kerepotan ugi nggih. Bu menika estu menarik wigati untuk kita diskusikan pada siang hari ini pupung kepanggih panjenengan menika. Sekarang saya ke Ibu-ibu Hadrah ini. Ibu-ibu selama Ramadan ini tentu banyak kesibukan ya di rumah. Ini kesibukannya apa saja? Bu Ana, coba Bu Ana. Kesibukannya apa Bu Ana? Kesibukan ngabuburit, Pak. Oh, ngabuburit. Tapi rebana tasih anu ya, tetap berlatih ya, tetap berlatih. Bu Neni? Iya, sama Pak, masak juga. Masak nggih, masak ngopeni putra-putra, ngopeni. Suamine sak rewel mboten, Bu. Alhamdulillah niat ibadah ya, Bu, karena di bulan puasa ini kan memang bulan ibadah. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi kepada narasumber kita yang hebat-hebat yang sudah hadir pada siang hari ini. Bu Watinah badhe nyon pirsa, Bu. Oh nggih. Jatosipun muslimat niyo menapa to Bu, napa partai napa dos pundi Bu penjelasan mangga Bu. Nggih. Muslimat nika salah satu organisasi perempuan, Pak. Organisasi perempuan. Organisasi yang bersifat kemasyarakatan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan keagamaan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, komplit banget, tepuk tangan Rombien. Wes dulu nih narasi ini komplit sangat Bu menika Bu. Dados muslimat menika mboten organisasi politik. Oh nggih. Menawi muslimat itu diharapkan ada di mana-mana Pak. Falsafahnya gitu. Tapi muslimat NU tidak boleh dibawa kemana-mana. Oh, ada di mana-mana, tidak boleh dibawa kemana-mana. Dalam arti di partai manapun, tidak boleh membawa nama muslimat NU. Wah, luar biasa, luar biasa. Kalau tak nyuwun tambahan penjelasan saking Bu Nelly selaku sekretaris, selaku sekretaris. Berarti menawi muslimat menika khusus ibu-ibu nggih, khusus ibu-ibu lah. Menawi wonten lari-lari remaja badhe nderek muslimat menapa kepareng? Dereng ibu lho menika, dereng ibu lho. Nggih, sebelumnya di ngapun Pak, kula mboten saged jawi kados. Oh, nggih sampun kula ngapunten Bu, mboten napa-napa. Nggih berbahasa Indonesia saja ndak apa-apa. Tadi seperti yang Pak Ade bilang nggih, nama saya mungkin agak ke barat-baratan. Nggih. Mungkin Nelly nggak cocok untuk berbahasa Jawa, Pak. Oh gitu, ini adalah kekayaan kita di episode siang hari ini. Monggo Bu Nelly. Pada dasarnya kalau anak usia remaja mau ikut pengajian ibu-ibu diperbolehkan, Pak. Ya. Tapi nanti kalau di secara organisasi ada kelompok tersendiri seperti itu. Oh, ada. Nanti kalau untuk remaja usia mungkin pelajar itu ada IPNU dan IPPNU. Ya, IPNU. Kemudian yang di atasnya remaja itu ada Ansor. Kemudian kalau udah menginjak perempuan, kalau laki-laki kan Ansor. Nah, ini perempuannya ada Fatayat seperti itu, Pak D. Laki-laki Ansor, kalau perempuan Fatayat. Berarti saya nanti bisa masuknya di Ansor. Ning kula wis kelewat tidak remaja, berarti mungkin dereke wis teko derek. Pak D masih muda loh Pak D, masih remaja Pak D. Nggih. Terima kasih Bu Nelly ini tambahan penjelasannya. Lalu kegiatan rutin yang dilakukan oleh muslimat ini menapa Bu Ketua? Kegiatan rutin ini pun menapa menika? Kegiatan rutin muslimat menika menyesuaikan kalian bidang-bidangipun. Wonten bidangipun. Amargi muslimat NU itu memang terstruktur mulai anak ranting ngantos tingkat pusat nasional. Oh nggih. Terus wonten panduanipun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lah pembidanganipun dados kegiatan menika berkaitan dengan pembidangan muslimat.
Akhiripun nggih wonten kegiatan yang rutinitas tiap hari. Wonten muslimat bidang pendidikan. Wonten bidang dakwah. Nah, di bidang dakwah itu ada perangkat kerja, namanya itu perangkat kerja yang melahirkan yayasan, Pak. Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Itu di pendidikan. Yang bidang dakwah itu wadahnya itu perangkatnya namanya Hikmat, Pak. Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat. Menawa nggih berlaku nasional nggih, Bu. Nasional semua, Pak. Nia sedaya memang berbadan hukum. Wonten malih bidang ekonomi dan koperasi. Wah, luar biasa komplit nggih. Bidang sosial budaya tadi, Pak, budaya. Sosial budaya. Nggih, perangkatipun kan Yayasan Kesejahteraan Muslimat. Artinya bahwa sosial budaya, artinya budaya itu masuk juga di dalam ranah muslimat ini ya. Wah, alhamdulillah. Lengkap nggih, dan kata. Lajeng untuk yang kegiatan rutin menika mboten nate berhenti. Nah niki terutama di bidang dakwah. Dakwah nggih. Dakwah kan mboten wonten mandhegipun. Langkung wonten ing wulan Ramadan menika. Nah, majelis taklim yang ada di bawah binaan Muslimat lewat Hikmat, ini ada yang sifatnya ya harian, wonten mingguan, wonten lapanan, lapanan. Terus kalau nggih selapan tegang dosa gangsal dinten. Lapanan. Nah, khusus di kegiatan bulan Ramadan, itu ada tambahan kegiatan ya, ada simaan Al-Quran. Terus ini yang terbaru ini ada kajian kitab kuning ini untuk umum, Pak. Kajian kitab kuning untuk umum. Untuk umum tidak hanya jamaah muslimat. Ini tempatnya di wonten ing gedung muslimat. Gedung muslimatnya wonten pundi, Bu? Papanipun? Alhamdulillah muslimat wonten gedungipun piyambak. Menika wonten Jalan Urip Sumoharjo 100. Oh, berarti daerah anu ya, Bu? Atas pinggir nggih, Bu nggih. Oh nggih nggih. Menika monggo ibu-ibu, tapi ini memang ibu-ibu nggih. Ini setiap Ahad pagi mulai 7:30 ngantos 7:30 niki kajian kitab kuning. Lajeng mangke jam 8 ngantos jam 12 lah menika simaan Al-Qur'an. Ini pemirsa MJTV dimanapun Anda berada, khususnya yang di Kota Magelang ini ada informasi dari Ketua Muslimat bahwa setiap hari Ahad ya, Bu ya. Setiap hari Ahad di kantor Muslimat itu ada kajian kitab kuning dan simaan Quran. Ini luar biasa, berlaku atau bisa untuk umum. Jadi ibu-ibu semua bisa juga mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya saya ke Bu Nelly, ini berbahasa Indonesia karena sesuai asmanipun Bu Nelly. Bu Nelly, selama ini Ibu selaku sekretaris kan membantu tugas dari ketua. Ini apakah ada kesulitan-kesulitan atau kendala dari Ibu sendiri selaku, kan Ibu sebagai ibu rumah tangga juga, tugasnya muslimat kan banyak nggih. Gimana Bu suka dukanya Ibu ketika ini sudah 2 periode loh, Bu. Ibarat dados wali kota, wakil wali kota luar biasa ini, Bu gitu. Pasangan yang ideal nggih ibu-ibu. Monggo Bu. Terima kasih Pak Ding. Pada dasarnya kita semua kan agen perubahan, agen budaya tak terkecuali perempuan juga. Di sini kami menginginkan budaya di muslimat juga menciptakan, mempertahankan dan melestarikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya Ibu Ketua Muslimat NU, Bu Atina, sejak 2015 masih melestarikan melestarikan kebudayaan, dalam maksud di sini adalah muslimat NU-nya yang berahli sunnah wal jamaah seperti itu, Pak D. Iya. Artinya bahwa selama ini kendala misalnya protes dari putra-putra atau larangan dari suami nggak ada ya, Bu, tetap mendukung ya kegiatan ini terhadap Alhamdulillah kalau secara global garis besar dari keluarga tidak ada protes yang luar biasa nih. Karena memang pada dasarnya saya sendiri pun dari keluarga Nahdiyin, orang tua juga dulu pengurus Ansor di Brebes.
Oh gitu. Kemudian ada Bulik Bulik itu Ketua Muslimat NU di Kabupaten Pemalang. Dan saat ini mereka juga pihak keluarga sudah tahu bagaimana kalau kita terjun langsung di Muslimat itu waktu juga mungkin akan terkuras dan kita bekerja sesuai porsi saja gitu. Dan Alhamdulillah berarti meskipun ada kendala tapi masih bisa masih bisa teratasi. Pemirsa MJTV ini luar biasa dialog kita pada episode kali ini, karena ini ibu-ibu yang hebat ini di sela-sela kesibukan beliau-beliau ini mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, masih berkhidmat pada NU untuk mengembangkan di organisasi Muslimat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan, rina wengine tanpa pitungan, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, akeh kang apal Quran hadise namung ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi
pemirsa MGTV dimanapun Anda berada, yang di rumah masih bisa mengakses episode kita dan bisa mengajukan pertanyaan melalui Instagram Magelang Jateng TV di acara Tanya Limasan, ya. Monggo silahkan, nanti akan kita tanggapi pertanyaan dari pemirsa. Kita kembali kepada narasumber kita yang hebat-hebat pada episode kali ini. Kembali kepada Ibu Ketua Muslimat nggih, Bu. Nggih. Bu Watinah, kula menika rada prihatin ya sakmenika, Bu. Prihatin menika terhadap pendidikan budi pekerti anak-anak kita yang milenial nggih. Kalau dulu kita masih kecil, mungkin naik wonten piantun 10 lenggah nggih, kula nuwun ngaten nggih. Ajeng naik ketemu gurune nggih, tebih wonten mlayu salih mawa sepedahe dituntun. Sakmenika kok kadosipun sampun radi luntur nggih Bu ngaten menika nggih. Kados pundi Bu mensikapi era milenial kados ngaten menika peran muslimat kadosipun besar nggih dalam hal ini karena wonten hadis ingkang nyebataken bilih menapa Bu menika al ummu madrasatun nggih. Bahasa kula gelepotan karena Jawa tulen ora ngaji ya. Nados pundi Bu? Monggo Ibu muslimat paring dawuh Bu monggo. Nggih. Leres menika ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bang Ibu itu ibaratnya tempat bersekolah anak. Lah nika tentu kemawon menyikapi kalau wau nggih kemerosotan moral, kekirangan menurunnya etika, degradasi budaya. Menika nggih tentu kemawon muslimat NU ingin ikut berperan serta bagaimana anak-anak itu bisa menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Menika terutama ugi saking ibu-ibu, namanya kang pun tangani muslimat nika lak nggih pendidikan nggih, mulai kelompok bermain ngantos RA. Ingkang kelompok bermain ngantos RA menika naminipun Masitoh, Pak. Masitoh. Dados sekolahanipun muslimat niku masitoh ingkang setunggal Kota Magelang itu wonten 9 lajeng kelompok bermainipun menika wonten gangsal. Nah nika merupakan upaya nggih saking muslimat NU dalam rangka niki menyiapkan generasi anak bangsa untuk berakhlakul karimah. Tentu kemawon lajeng boten sekap menika karena anak itu butuh figur. Nah ibu itu terutama ibu nggih merupakan guru yang ideal bagi anak-anak, yang mana pendidikan itu butuh pembiasaan dari rumah, dari rumah anak itu. Ibu itu berperan sebagai pendidik yang pertama dan utama sebelum anak-anak itu mengenal dunia luar. Ini kan guru yang utama dan pertama menika ibu-ipun. Nah ini lewat Majelis Taklimnya Muslimat, ini muslimat di Majelis Taklim semuanya ini memang juga untuk bisa menyampaikan pesan-pesan moral terhadap ibu-ibu, karena ya ingkang wonten muslimat nika nggih kalau wau Ibu sekretaris kendika nggih termasuk kathah ibu-ibu muda paling boten nggih mbah-mbah nggih. Mbah-mbah juga ikut memberi masukan nasihat nggih. Nah untuk menjadikan akhlak ingkang sae menika nggih sesuai kalian menapa ingkang dipun ngendikaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dawuh didiken nggih, didiklah anak-anak kami itu dengan adab etika ingkang sae amargi anak-anak sakmenika badhe hidup di masa yang beda dengan masa orang tuanya. Wah, luar biasa Bu, dados pembiasaan menika pembiasaan dengan contoh-contoh ingkang sae saking keluarga rumiyin, saking keluarga rumiyin nggih. Amargi kan Pak, anak itu walaupun di sekolah nggih, itu kan waktunya cuma terbatas, tapi yang paling lama kan di rumah nggih. Lah menika sesibuk apapun nggih. Amargi sak menika lah memang ibu-ibu itu sibuk nggih berkarya, berkreativitas, tapi kita beri Pak namanya pembelajaran nggih, sesibuk apapun ibu-ibu itu keluarga harus yang nomor 1. Nggih, menawa kula dados kemutan Bu. Kula nate
berkunjung ke salah satu sekolah ngoten. Nggih. Mbok menawi nggih Mas Itoh menawi. Nek narasi ibu-ibu guru menawi diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Nggih. Yen lewat nderek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Tepuk tangan. Bapak Dit Masih di program Limasan Ngerembuk Kabudayaan. Pemirsa MJTV semuanya, bahwa sekarang sudah era digital, maka sebaiknya Anda beralih dari TV analog ke TV digital, karena Anda bisa melihat tayangan secara setiap hari dan jernih, lebih bagus. Cukup Anda bisa menggunakan aplikasi GPM Stream, ya GPM Stream. Baiklah pemirsa, kita kembali kepada narasumber kita yang hebat-hebat pada episode kali ini. Masih ada Ketua Muslimat dan Ibu Sekretaris. Saya ke Ibu Sekretaris dulu, Bu Nelly. Bu Nelly, tadi kita sempat diskusi tentang pembiasaan tata krama unggah-ungguh berbahasa Jawa dan seterusnya. Nah, Bu Nelly sebagai seorang ibu dan sedikit saya meyakini berbahasa Jawa ini kirang ngaten nggih Bu, tetapi hidup di Magelang yang memang berbahasa Jawa. Itu kendala-kendalanya bagaimana Bu kalau di rumah untuk membiasakan anak-anak ini? Dialognya berbahasa Indonesia apa berbahasa Arab atau berbahasa Monggo Bu Nelly. Enggak, waduh nggih, pada dasarnya kan nggih kita pakai bahasa ibu nggih, bahasa Jawa, Ya, tapi kan ya. karena saya biasa dari Pantura tuh ngoko gitu loh. Oh, ngoko Nggih, ya. ngoko. Jadi kalau suami kan ada nggih, secara halus ada Wah, dari nggih, Klaten nggih. Kalau di pelajaran tentang bahasa Jawa itu saya serahkan sama suami Pak Di. Wah, ya berbagi tugas Iya ya Bu betul ya. Pak Di. Berbagi Iya, jadi kita tugas. biar anak kan bukan milik ibu aja. Oke. Nggih, anak itu juga milik ayah Nggih, dan karena suami. sponsornya kan ayahnya toh Bu. Betul Pak Ya, Di, harus seperti itu. bertanggung jawab ya. Iya. Ya, Nggih, ya, jadi ya. nggih, jadi untuk tata krama kita memang membiasakan dari kecil untuk Nggih, selalu menghormati orang tua meskipun menggunakan bahasa Indonesia tapi kita tetap Tetap mengenalkan. tata krama, nggih. unggah-ungguh. Nggih, betul, gitu, Pak D, seperti tetap itu. dilakukan. Iya. Luar biasa. Bu. Nggih. Ini ngaten Bu, ini ada pertanyaan dari pemirsa MJTV melalui Instagram Magelang Jateng TV. Yang pertama dari @aurafa. Kalau melihat namanya ini kelihatannya remaja ini, remaja. Pertanyaannya begini Bu Ketua Muslimat. Pak D, apa bedanya majelis taklim dengan muslimat? Monggo penjelasan majelis taklim sama muslimat. nggih. Kadang memang muslimat ki apa ngoten nggih Pak Nggih, nggih. muslimat ki apa to jane? Lah muslimat itu muslimat NU itu pakai muslimat NU Pak nggih. Muslimat NU itu sebuah organisasi nggih. Organisasi itu kan wadah. Wadah, nggih. ya. Wadah orang-orang yang sefaham. Paham, Ya, nggih. kita wadahi ya Islam ya, semuanya Iya, Islam iya. ya. Tapi ya Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Terus kita wadahi namanya organisasi itu sebagai wadah untuk menuju tujuan yang sama, sasaran yang sama. Ya. Ya, kalau secara umum ya untuk kemajuan Islam. Ya, Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Kalau majelis Kalau taklim, majelis taklim itu majelis itu kan tempat taklim itu untuk belajar. Tapi ngudi tempat ilmu untuk ya, belajar ngudi ilmu untuk Iya. menambah wawasan keberagamaan untuk meningkatkan kualitas amaliyah untuk menjadi berarti lebih baik kesimpulan lagi. sepintas Iya. ya, kalau muslimat itu adalah organisasi. Iya. ya. Kalau majelis taklim itu adalah satu kumpulan dalam ngudi ilmu gitu. Nggih, ya. ngudi ilmu agama gitu. Luar Iya. biasa. Ini tepuk tangan untuk masih ada satu lagi pertanyaan ini untuk Bu Sekretaris saja yang jawab biar adil tuh Bu, biar adil gitu. Pertanyaannya dari Instagram @revida. Kok nek dari namanya ini mesti remaja-remaja ini. Ini pertanyaannya, Pak D, selama pandemi apakah kegiatan muslimat itu tetap berjalan? Monggo dijawab. Baik, untuk kegiatan di masa pandemi
Saat ini alhamdulillah Muslimat NU masih berjalan kegiatannya. Kemarin kita beberapa 1 minggu yang lalu kita telah mengadakan Harlah Muslimat NU yang ke-75. Alhamdulillah kita difasilitasi bertempat di pendopo meskipun kuota pesertanya terbatas, undangan terbatas itu, karena prokes kita bisa menjalankan kegiatan itu. Konteksnya kita masih melaksanakan kegiatan dan saat ini bulan Ramadan kita juga masih mengadakan kegiatan seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi di awal. Ada kegiatan kitab kuning, ada simaan Al-Quran, tadarus, dan kemudian saat ini kita melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat infak sodako. Pengumpulan zakat infak sodako. Iya Pak D, gitu. Luar biasa ya, jadi meskipun pandemi tetap melakukan kegiatan, bahkan kemarin Harlah ke-75. Luar biasa ya, sudah hampir 100 tahun. Udah tua ya Pak D. Sahabat Muslimat. Luar biasa, dan tempatnya di pendopo. Saya sempat mencermati beberapa pegiat di Muslimat tuh yang upload di medsos, memang saya lihat Bu Ana kayaknya, Iya betul. Ana, betul ya Bu Ana, tepuk tangan untuk Bu Ana. Di medsos saya sempat mengikuti juga. Luar biasa ini kegiatan ibu-ibu di sela-sela kesibukannya untuk mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, masih berkhidmat pada NU di jalur Muslimat. Luar biasa. Satu lagi, ini ada pertanyaan dari Dewi Saraswati. Wah, ini kalau melihat namanya ini Dewi Saraswati orang Jawa sebenarnya. Orang Jawa. Ini pertanyaannya, Pak D, kalau saya pengen ikut menjadi anggota Muslimat, apakah harus melakukan syarat-syarat tertentu? Monggo Bu. Untuk menjadi anggota Muslimat, ya ini syaratnya nggak susah-susah kok ya. Minimal itu usianya itu kan 40 tahun atau sebelumnya itu sudah menikah. Satu sudah menikah. Sudah menikah. Mau menikah 40 apa kalau umur 18 sudah menikah berarti sudah boleh ya. Boleh sebagai anggota Muslimat juga menikah, gitu. Menyerahkan tertentu misalnya pas foto bayar dan sebagainya mboten itu. Itu tidak ada Pak, tidak ada. Ya terus mengaktifkan diri untuk ikut kajian-kajian yang diadakan oleh Muslimat NU, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, begitu. Tidak sulit-sulit kok ya, siapapun boleh kok. Oh nggih. Ini Mbak Dewi Saraswati sudah ada jawaban dari Ibu Ketua Muslimat. Berarti kalau panjenengan mau daftar harus menikah dulu. Jadi kalau belum menikah belum bisa masuk ke Muslimat. Ini masih ada satu lagi. Ada satu lagi dari Ed Salmah. Ini pertanyaannya begini. Apakah dari Muslimat itu mengeluarkan kartu tanda anggota? Nah, ini Ya, ada ini namanya kartu tanda anggota Muslimat atau Kartamus. Kartamus, oh ya. Ada nggih Bu? Ada, Artinya ini kaitannya dengan data ya Bu ya, ada nama, terus foto dan seterusnya ya. Iya. Terus Kartamus ini bisa misalnya untuk etol atau untuk gesek. Ini sekretaris ini yang menangani Pak. Ini Bu sekretaris ini yang menggarap Kartamus itu. Kartamus itu bisa untuk etol enggak Bu? Oh iya, untuk saat ini Kartamus ini kan cuma sebagai apa nggih? Identitas identitas anggota. Di situ kalau dulu Ibu Ketua PP itu meluncurkan Kartamus ini cuma bisa digunakan mempermudah pada saat kita pembelian tiket kereta api atau pesawat, karena di situ ada NIK. Seperti layaknya KTP seperti itu Pak D. Terima kasih Bu Ketua, Bu Sekretaris. Pesan-pesan apa dari Ibu terhadap masyarakat luas, terutama ibu-ibu muslimah dan muslim pada umumnya? Monggo terkait dengan pendidikan, terkait dengan pelestarian budaya ini. Monggo Bu disampaikan Bu. Ini pada ibu-ibu semuanya, khususnya ibu muslimat NU dan ibu-ibu muslimah yang lainnya, ya, sebagai seorang ibu tentu saja punya tanggung jawab yang sangat berat
sebagai ya wujud ya kepedulian kita untuk juga kewajiban ibu terutama untuk mengarahkan, membimbing ya putra-putri kita, apalagi sekarang di era globalisasi yang mana ini memang harus diperhatikan pengamatan dan tentu saja itu kembali pada ibu-ibunya dulu untuk memberi keteladanan contoh yang baik ya. Jangan misalnya menyuruh-nyuruh anak untuk ngaji, sholat, tapi ibunya malah nyetel TV, malah berhp-hpan itu Pak ya. Jadi ini enggak pas. Jadi untuk memberi pembelajaran yang baik perlu pembiasaan yang mana juga keteladanan dari keluarga, khususnya ibu memberi contoh cara beretika, sopan santun dan orang tua sehingga anak itu punya ketakdiman ya pada orang tuanya, pada orang-orang yang lebih sepuh. Dan untuk itu terus ini membekali anak-anak ya dengan pembiasaan keberagamaan yang baik ya, karena untuk pembentukan akhlakul karimah ya ini terutama dari pesan-pesan agama ya, pesan-pesan moral itu lewat pembiasaan keberagamaan yang baik juga bisa diaplikasikan dengan ibadah ya Pak, ibadah sholat ya, ibadah sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Dan juga ini unggah-ungguh yang memang sekarang itu anak-anak sekarang ini unggah-ungguhnya itu kurang. Ya tapi kita sesuai dengan zaman sekarang ya, kalau zaman dulu ya itu ya ada misalnya laku dodok gitu Pak, tapi sekarang kan sudah enggak berlaku ya. Ya itu sudah enggak perlu lagi, cuma mungkin kalau ada orang tua lenggahan atau gimana ya kita ya amit-amit gitu ya. Nyun sewu gitu ya. Kalau Rasulullah itu nglembrehno tanganmu gitu loh Pak. Ini dalam arti kan kita agak contohnya men nggih Bu, menawi Rasulullah nggih ngendika harus sopan. Nggih, lah itu wonten dawuhipun Kanjeng Nabi ingatan menika. Sebenarnya anak-anak itu tidak sopannya itu ya karena tidak tahunya dan juga karena kurang mendapatkan perhatian. Memang karena kesibukan ya orang tua khususnya ibu, ibu sekarang memang sibuk-sibuk, tapi alhamdulillah ya Pak, ibu-ibu muslimat itu sesibuk apapun tetap harus memperhatikan anak-anak yang diamanahkan oleh Allah, karena anak itu merupakan aset yang sangat berharga, aset yang sangat berharga bagi orang tuanya khususnya dan untuk kedepannya ini ya, karena apa? Karena pendidikan ibu ini nantinya kalau berhasil luar biasa, karena tegaknya negara pun ya ini tergantung dengan pendidikan ibu-ibunya terhadap anak-anaknya, mau jadi apapun orang yang berkedudukan ya, tapi insya Allah kalau pendidikan dari rumah ya sudah baik, berakhlak yang baik, menjadi pejabat apapun ya, setinggi apapun ini tetap punya akhlak yang baik. Sangat Bu gitu. Pesan untuk kita semuanya khususnya pribadi saya. Sekarang ke Bu Nelly Bu. Bu Nelly kan belum sepuh nggih, masih ya ibu muda agak tua sedikit gitu ya. Pesan-pesan ibu terhadap ibu-ibu yang seusia panjenengan, ibu-ibu muda terhadap pendidikan apa putra-putranya, monggo Bu, monggo disampaikan. Secara garis besar kami menggandeng semua teman-teman atau ibu-ibu muslimat NU siap menjadi agen budaya khususnya di Kota Magelang, menciptakan, mempertahankan dan melestarikan semua ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya berkaitan dengan muslimat NU Kota Magelang. Seperti itu Pak D. Nggih. Matur nuwun Bu. Pemirsa MJTV, sedikit kita bisa menyimpulkan episode kali ini ketemu beliau-beliau orang hebat dari ibu-ibu muslimat, ketua muslimat dan ada sekretarisnya yang hadir. Peran ibu muslimat dalam pendidikan agama dan pelestarian budaya. Ternyata kita tidak keliru mengundang beliau-beliau ke sini, karena ternyata beliau juga memang perhatiannya sangat bagus terhadap pendidikan agama maupun pelestarian budaya. Sempat saya simpulkan bahwa yang pertama muslimat adalah organisasi, yang kedua kalau majelis taklim itu adalah bagian dari kegiatan muslimat. Lalu masuk ke muslimat tidak perlu mendaftar dengan bayar berapa dan sebagainya. Yang masuk muslimat adalah ibu-ibu yang sudah bersuami.
Kalau ibu yang sudah tidak bersuami misalnya janda juga boleh, Boleh, karena sudah boleh. bersuami. Ini hanya tambahan saja, jangan sampai tadi kan menetralisir ibu yang harus bersuami lah. Nek aku wis ora duwe suami untuk melu pura. Ini artinya boleh kan gitu. Siapa tahu nanti di forum muslimat oleh gandengan kan gitu kan. Yang berikutnya bahwa pendidikan di muslimat ini ada bidang pendidikan juga yang mendirikan sekolah-sekolah yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya seperti itu. Pemirsa MJTV dimanapun Anda berada masih di program Limasan Ngerembug Kabudayan. Subhanallah